Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Hafizul Akbar, NIM 21067040, dan teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Hadi Kurnia Firman dengan NIM 21067042. Nah, jadi kali ini kita akan membahas video podcast, yaitu tentang kawat elektroda nih, Di. Nah, jadi pasti udah beberapa kali kita pertemuan praktek di workshop. Nah, pasti sudah tahu dan tidak asing dengan elektroda pada saat kita menjelaskan. Nah, jadi gini. Jadi Bapak dosen kita, Bapak Junil Adri SPDMP DT, telah memberikan materi mengenai elektroda las busur. Nah, las busur tuh SMAW di. Nah, jadi video pertama tuh cara mudah membaca kode kawat las SMAW untuk pemula. Itu gimana tuh, Di? Nah, bisa dijelaskan tuh, Di? Menurut hadisah tentang elektroda yang digunakan sebagai las listrik serta bagian-bagian dari sebuah elektroda dari bagian yang bernama core wire sebagai logam pengisi, flux sebagai pelapis, fungsi sebagai sidia, dan biasanya nomor seri terletak di core wire yang terbuka, menjelaskan diameter sebuah elektroda dan tidak lupa juga mengukur panjangnya. Banyak juga macam-macam elektroda sah. Nah, jadi tambah dikit nih, Di. Nah, biar kita lebih paham kan, jadi yang kawan-kawan nonton di sini juga lebih paham. Jadi kawat elektroda tuh banyak versinya tuh, Di. Nah, banyak juga jenisnya, ada yang dari RB, LB, RD dan lain-lain. Nah, ada misalnya untuk yang pemula tuh biasanya kita pakai RB atau tak LB, E718 sama E716. Nah, jadi kayak gitu, Di. Nah, yang kedua nih tentang contoh pembacaan elektroda las busur manual. Kayak mana tuh, Di, cara bacanya tuh, Di? Kalau Hadi lihat video kedua sah, penjelasan tentang teknik penjelasan SMAW itu membahas tentang kode dan penggunaan elektroda. Kode elektroda E diikuti dengan 4 atau 5 digit. 2 digit pertama menunjukkan nilai kekuatan tarik minimum dikali 1000 PSI pada hasil pengelasan seperti contoh berikut. 8018/82 yang E elektroda 80, kekuatan tarik minimum 80.000 PSI. Satu elektroda dapat dipakai semua posisi. 8 tipe salutan adalah basic dan harus AC atau DC RP. Nah, jadi untuk cara pembacaan yang mudah tuh, Di, misalnya kita susun dulu satu-satu nih. Itu untuk elektroda ada 70-18. 70 itu kekuatan tariknya 70.000 PSI, sedangkan 18 itu 1 dengan 8 itu tentang kekuatan benda yang akan kita las. Nah, jadi di saat misalnya apa ya, contoh sederhananya ini pipa nih kan. Pipa itu kan pasti mempunyai tekanan kan. Tekanan itu pasti terkena panas, sinar matahari, mungkin kita masukkan ke dalam bawah tanah, itu kan mempunyai tekanan. Nah, jadi berapa tekanannya yang harus dikuatkan pada benda yang kita kerjakan. Nah, jadi 70 itu untuk kekuatannya 70.000 PSI. Nah, untuk yang video ketiga nih, Di, apa perbedaan RD260 sama RD460? Setelah dilihat video yang dikasih sama Bapak sah, perbedaan RD260 dan RD460 kan sah? RD460 lebih gelap warnanya sah dibanding dengan RD260. RD460 lebih mempunyai RD260 mempunyai kode yang sama, E6013. Yang E elektroda 60 kekuatan tarik minimumnya, 61-nya KSI, 1 untuk semua posisi pengelasan dan 3 posisi flat. Sedangkan RD260 kawat las tipe Titania, posisi pemakaian vertikal
penetrasi dangkal, percikan sedikit, hasil lelehan kawat lebih bagus. Disarankan untuk pengelasan plat, pipa, holo tipis sebagai lapisan terluar pada pengelasan konstruksi baja. Sedangkan RD460 kawat las titania tebal, alur las yang dihasilkan lebih tebal dan dari RD260. Penetrasi dangkal terak lebih sedikit atau mudah terlepas. Anjurkan pakai pada baja lunak atau besi biasa pada pengelasan gagar besi, holo atau tralis. Pengelasan pada lapisan terluar konstruksi baja atau pembalut. Nah, jadi gini, setambah dikit. Bedanya RD260 460 itu bisa kita simpulkan pada saat kita melas. Nah, kan ada plat tipis sama plat tebal. Jadi kan Hadi sudah jelaskan kalau plat tipis tuh pakai RD260 tuh. Ya, 260. Nah, sedangkan yang tebal 460. Jadi posisinya tuh ada lain lagi di. Yang posisi ini kita bahas di video selanjutnya tuh di. Sip. Untuk yang selanjutnya nih Sa, mengenai fungsi dan kegunaan kawat las. Bagaimana menurut Esa? Nah, jadi kan Adian udah jelaskan tadi dulu tentang RD260 sama RD460 dan masih banyak lagi kawat elektroda RB, LB dan lain-lain kan. Nah, jadi fungsi dan kegunaan kawat las tuh yang terutama yang paling penting untuk menyambung plat besi. Jadi yang RD260 itu kan untuk plat tipis tuh di. Iya, Sar. Dan itu hanya untuk membuat alur vertikal, horizontal juga bisa. Tapi itu hanya untuk kecil di. Misalnya kita dalam posisi 3G tuh. Dalam posisi 3G tuh kita isi urut, itu biasa pakai RD260. Setelah itu kita isi lagi dengan RD460. Nah, dari beberapa pertemuan yang kita lakukan ini, di workshop tuh pasti kita menggunakan RB 7018 kan, atau RB 7016. Itu biasa untuk pemula-pemula tuh. Kita ya. Iya, itulah dia. Nah, mungkin sekian dari itu saja video kami berdua, video podcast. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.